Masih di presisi utama dan pemirsa untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Matraman, Jakarta Pusat. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Simpang Matraman, Jakarta Timur, di mana mulai masukinya jam pulang perkantoran lalu lintas. Jika dapat saya gambarkan, memang secara umum masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Senen yang akan menuju ke arah Jatinegara maupun yang akan berbelok menuju ke arah Manggarai dalam keadaan cukup padat pada sore hari ini. Terdapat perlambatan kecepatan sebelum dan juga setelah traffic light agar para pengendara dapat tetap berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga sama demikian, untuk kendaraan dari arah Jatinegara yang akan menuju ke arah Senen maupun yang akan berbelok menuju ke arah Manggarai ataupun yang akan berbelok menuju ke Pramuka juga dalam keadaan cukup ramai dengan antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 5 hingga 8 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Kami himbau kepada pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap bersabar mengantri pada lajurnya agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada lajur lainnya. Sementara untuk kendaraan dari arah Manggarai yang akan menuju ke arah Senen dan yang akan menuju ke arah Pramuka dalam keadaan kondusif normal pada sore hari ini. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi, namun tetap kami himbau mengingat cukup banyak area perkantoran dan juga ruko di sana, di mana banyaknya juga kendaraan keluar masuk, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir untuk kendaraan dari arah Pramuka atau dari arah Saharjo yang akan menuju ke arah Jatinegara maupun yang akan berbelok menuju ke arah Senen dalam keadaan relatif lancar. Perlu kami informasikan untuk penerapan ganjil genap bagi Anda para pengendara yang akan menuju ke arah Pramuka, Rawamangun dan juga seterusnya mulai diberlakukan pada sore hari ini, di mana hari ini hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor genap dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Selain itu juga menurut BMKG untuk kawasan DKI Jakarta dan juga sekitarnya masih akan turun hujan dengan intensitas beragam. Kami himbau kepada Anda para pengendara sepeda motor terkhususnya saat turun hujan agar tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass, karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di 15669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Simpang Matraman, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Terima kasih Brigadir Satria untuk laporan Anda, dan pemirsa kita beralih ke informasi lainnya. Kapolres Batu AKBP Oscar Syamsuddin pimpin pelaksanaan upacara Hari Kesadaran Nasional yang dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada anggota Polri Polres Batu yang berprestasi. Bertempat di lapangan apel Mako Polres Batu Senin waktu setempat, dilaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional ini bertujuan untuk memupuk jiwa kepahlawanan, kesadaran, dan rasa kebangsaan serta memupuk jiwa disiplin bagi seluruh anggota Polri maupun PNS.
memetakan potensi-potensi yang akan timbul seperti perang sarung yang beberapa wilayah sudah terjadi, kemudian yang terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya ini perlu kita antisipasi, adanya pembuatan mercon ya, sehingga tidak terjadi di tahun ini. Beberapa potensi gangguan lainnya ini perlu kita antisipasi sehingga wilayah hukum Polres Batu bisa tetap aman dan kondusif. Ke depan kita akan melaksanakan kembali kegiatan besar yaitu pemilihan kepala daerah. Saat ini sudah harus kita laksanakan upaya-upaya untuk memerankan warga masyarakat sehingga peran serta masyarakat dalam hal menciptakan situasi Kamtipmas ini tetap terwujud dan terlaksana. Sementara itu, Satuan Kimia Biologi Radioaktif dan Nuklir Pasukan Gegana Kor Brimob Polri meluncurkan inovasi baru alat proteksi radioaktif dan nuklir. Ya, pemirsa Polri TV, saat ini saya sedang berada di Satuan KBRN Gegana Korps Brimob Polri, tepatnya di Kelapa II Depok, Jawa Barat, untuk mengetahui dan melihat bagaimana fungsi dan kegunaan dari alat proteksi radioaktif nuklir yang dibuat oleh Satuan KBRN Gegana Korps Brimob Polri. Mari kita simak. Kehadiran Korps Brimob Polri sangat dibutuhkan dalam memberantas kejahatan berintensitas tinggi seperti penggunaan senjata api, teror bom, dan bahan kimia, biologi, dan radioaktif nuklir yang berbahaya dan mungkin saja bisa tersebar di lingkungan masyarakat. Oleh karenanya, demi menjaga keselamatan masyarakat dan personil Brimob Polri, Satuan Kimia Biologi Radioaktif Nuklir atau KBRN Pasukan Gegana Korps Brimob Polri berhasil membuat alat proteksi radioaktif nuklir pertama di dunia dan sudah lolos uji dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Satuan KBRS Pasukan Gegana Korps Brimob Polri sudah membuat suatu inovasi yang sangat luar biasa, yaitu dengan menciptakan alat proteksi radioaktif nuklir. Dan saat ini saya sudah bersama Dansat KBRN Gegana Korps Brimob Polri, yaitu Kombes Pol Yopi Sepang. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Dengan adanya diciptakannya alat yang sangat luar biasa ini, apa tujuan Satuan KBRS Korps Brimob Polri dalam pembuatan alat tersebut? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa alat proteksi ini diawali dari adanya kejadian di mana anggota kita melakukan penanganan terkait dengan bahan radioaktif, dan pada saat itu anggota kita ternyata walaupun sudah menggunakan baju proteksi ternyata masih terpapar bahan radioaktif tersebut, sehingga berangkat dari sana Satuan KBRN mendapat perintah dari Danpas Gegana Brigjen Reza Arif itu untuk meneliti kira-kira bagaimana caranya supaya paparan radioaktif pada saat penanganan kejadian itu tidak sampai membuat anggota seperti ini cedera seperti itu. Itu berangkat dari sana. Kemudian beberapa personil kita yang pernah kuliah di UGM memberikan saran masukan untuk komunikasi bersama dengan dosen dari UGM Profesor Yudi untuk membimbing personil kita di sini untuk melakukan pembuatan baju proteksi itu, sehingga seperti yang Mbak lihat tadi ya, bahwa baju proteksi yang dibuat oleh teman-teman dari KBRN, personil KBRN ini ternyata sudah mampu
Itu mendapat sertifikasi dari Bapeten. Dan apakah nanti alat-alat ini akan didistribusikan kembali Pak ke Brimob daerah? Ya, kemarin juga sudah kita laporkan ke Bapak Dankor Brimob, dan Bapak Dankor Brimob juga sudah menyampaikan bahwa alat ini akan dikembangkan, alat proteksi ini akan dikembangkan, bahkan nanti harus sampai ke tingkat-tingkat daerah untuk personil-personil gegana di satuan Brimob daerah. Harapan kedepannya mungkin Pak untuk satuan KBRN Gegana yang lain dengan adanya alat ini? Ya, kita berharap tentunya dengan adanya baju proteksi yang dibuat oleh perwira dari KBRN Korprimob ini kita berharap bahwa resiko personil kita di lapangan sampai terpapar bahan radioaktif pada saat mereka melakukan penanganan bahan radioaktif itu tidak sampai terjadi seperti kayak kemarin. Ini tentunya harapan kita, ya kan. Dengan pengembangan ini kita berharap ini bisa membantu untuk operator-operator KBRN sampai tingkat satuan Brimob daerah. Satuan KBRN Pasukan Gegana Korps Brimob Polri mengenalkan inovasi barunya, yaitu 3 alat proteksi radioaktif nuklir yang diperagakan di depan gedung KBRN Korps Brimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat. Saat ini sudah ada alat proteksi radioaktif nuklir yang diperagakan langsung oleh anggota-anggota dari KBRN Gegana Korps Brimob Polri, dan saat ini saya sudah bersama salah satu anggotanya, yaitu Ibtu Yogi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Terlihat di sini sudah ada alat-alatnya ya Pak ya. Boleh mungkin dijelaskan satu persatu fungsi dan kegunaannya? Nah, di sebelah kanan saya ini ada namanya GISAR atau kita sebut Gegana Shield Anti Radiation. Jadi ini tameng balistik yang dia bisa menahan peluru, kemudian juga bisa menahan paparan radiasi. Nah, ini sudah kita uji di Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional, mampu menahan paparan radiasi sebesar 86%. Ya, jadi ini di sebelah sini ada tameng balistik anti radiasi. Kemudian di sebelah kanan kita ini ada baju anti radiasi. Baju anti radiasi ini diklaim yang paling terbaru dan sangat ringan dan sangat bisa berguna untuk manuver. Jadi ini digunakan sebagai alat proteksi internal. Kalau tameng tadi sebagai alat proteksi eksternal, ini alat proteksi internal. Baju ini mampu menahan paparan radiasi sebesar 28%, sesuai dari hasil pengujian dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional. Baju ini juga pertama kali, dan ini akan mungkin menjadi contoh untuk satuan pasukan KBRN di seluruh negara, terutama mungkin di Asia. Ini. Nah, kemudian di sebelah kanan saya, ini kita mengembangkan body vest. Jadi ini body vest mampu menahan peluru juga, mampu menahan peluru dan bisa menahan paparan radiasi. Jadi fungsinya body vest ini kita desain ulang, kita kembangkan dalam situasi keadaan misalnya suatu saat di lokasi penggunaan atau pemanfaatan radioaktif nuklir, di situ ada terorisme atau ada sabotase. Jadi pasukan atau personel satuan KBR bisa masuk manuver ke dalam dan bisa memproteksi dirinya dari peluru, dari tembakan, kemudian juga dari paparan radiasi. Body vest ini mampu menahan paparan radiasi sebesar 89%, sesuai hasil pengujian dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional. Seperti itulah informasi yang dapat kami sampaikan terkait temuan yang luar biasa dari Satuan KBRN Gegana Korps Brimob Polri terkait tentang alat proteksi radioaktif nuklir. Dari Depok, Jawa Barat, Ica Tanasya, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.